Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang azan yang disertai dengan talhin dan tamtid, beliau menjawab, "Yambaghi lil muadzin an yasuna al-adzan min al-lahni wat talhin." Sepantasnya bagi seorang muadzin untuk melindungi dan menjaga azan dari al-lahn wat talhin. Apa itu al-lahn? Qala wal lahnu kaunuhu yukhillu bil i'rab. Lahan itu maksudnya bentuknya merusak bentuk i'rab. Dhamma jadi fathah, fathah jadi dhamma. Allahu akbar jadi Allahu akbar Allah pakai fathah. Misalkan asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibaca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini lahan dalam harakat. Nah, dijelaskan oleh Syekh tentang bentuk-bentuk lahan yang seperti tadi. Kemudian beliau menjelaskan definisi at-talhin yang tadi sudah dibaca, yaitu at-tatwil, memperpanjang mad, ya, dan at-tamtid. Kemudian Al-Hafidh Ibnul Hajj, salah satu fuqaha al-madzahib, beliau menyatakan dalam kitabnya Faslun fin nahyi 'anil adzan bil alhan, pasal yang menjelaskan tentang larangan melakukan adzan atau melantunkan adzan dengan berbagai bentuk nada. Qala rahimahullah wal yahdhar fi nafsihi an yu'adzin bil alhan wa yanha ghairahu amma ahdathu fihi mimma yusbihul ghina. Waspada, hendaknya berhati-hati dari seorang berazan dengan berbagai bentuk lantunan nada, dan hendaknya dia mencegah orang lain dari perbuatan yang diada-adakan tadi dalam perkara azan yang telah menyerupai bentuk nyanyian. Yutarribuna tatriban yusbihul ghina, mereka melakukan tatrib pada azan yang menyerupai lagu-lagu. Wahia bid'atun, dan itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian beliau menjelaskan terus tentang permasalahan ini dan menegaskan wahia bid'atun qabihah. Inna al-adhan innamal maqsud bihi an-nida ila as-salah. Cara seperti itu adalah cara bid'ah yang sangat jelek. Ini yang mengatakan siapa? Ibnul Hajj. Nah, sekali lagi, ini termasuk ulama madzhab yang terkenal, rahimahullahu taala, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab wala yang sejenisnya Ibn Baz. Nah, barakallahu fikum. Wa qala al-Imam Abu Talib al-Makki rahimahullah, berkata Imam Abu Talib al-Makki juga dari ulama fuqaha, qala wa mimma ahdathuhu, dan di antara perkara yang diada-adakan at-talhinu fil adzan adalah perbuatan talhin dalam perkara azan. Kemudian beliau menyebutkan kisah Abdullah bin Umar yang tadi telah disebutkan. Dan masih dilanjutkan, qala wa fil atabiyah, di dalam kitab al-atabiyah, at-tatrib fil adzan munkar, adalah perbuatan munkar. Wa qala Ibn Farhun, at-tatrib maddul maqsur wa qasril mamdud, memanjangkan bacaan yang semestinya pendek dan memperpendek bacaan yang semestinya panjang, itu tatrib. Karena mengikuti nada, naik turunnya nada. Nah, qala Ibnu Naji, yukrahu at-tatrib
Tidak disukai perbuatan tatrib li'annahu yunafi al-khusyu' wal waqar. Karena perbuatan tatrib ini tadi melagukan azan itu bertentangan dengan al-khusyu' dan al-waqar. Nasallahu salama wa yanhu ilal ghina, dan mengarah perbuatan itu kepada penyerupaan dengan lagu-lagu nyanyian. Nah, qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Sempat kemarin kita bacakan risalah beliau kepada pengurus Masjidil Haram. Sekarang fatwa beliau, nasihat beliau, thumma at-tamdiduz zaid 'anil matlub fil adhan ma yanbaghi. Kemudian ketahui bahwasanya tamdid, memperpanjang huruf-huruf dalam azan dengan bentuk yang berlebihan dari yang semestinya, dari aturan yang semestinya, itu perbuatan yang tidak semestinya. Fa in ahalal ma'na fa innahu yabtulul adzan atau fa innahu yubtilul adzan. Kalau seandainya tatrib tersebut sampai bisa mempengaruhi makna, merubah makna kata-kata dalam azan, maka itu membatalkan azan, menjadi batal azannya. Huruful mad idza u'tiyat akthar minal lazim fala yanbaghi. Huruf-huruf yang mengandung mad di situ, kalau diberi al-mad, dilakukan al-mad melebihi dari yang semestinya, itu tidak boleh dilakukan. Demikian pernyataan Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Contoh at-tamthid dalam azan. Contoh at-tamthid, dan itu sekaligus akan mengandung makna tamdid. Mungkin ada Ustadz Ulum bisa mempermisalkan beberapa permisalan untuk lebih difahamin oleh ikhwan. Nah, tafadhol dengan langsung pakai ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan pada kalimat akbar. Di sini ada tamthid dengan adanya penambahan apa? Huruf alif padanya. Dan ini termasuk yang disebutkan oleh ulama qiraah dan juga fuqaha, bahwa kalimat akbar, dan itu terjadi. Coba antum perhatikan biar diulangi oleh Ustaz Ulum. Fadhal Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bentuk tamthidnya ada pada akbar, dua berarti. Nah, Allah. Perhatikan baik-baik, ini semua dibahas oleh ulama. Nah, kalimat akbar berbeda dengan akbar. Kalau akbar maknanya Allah Maha Besar. Tetapi akbar dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin berasal dari kalimat kabara, bimakna at-tabl. Akbar berasal dari kabara, ka asbab min sabab. Akbar, kabara, asbab, sababa. Sama seperti itu wazannya, bermakna at-tabl. Sebagian ahli lugha mengatakan akbar bimakna syaitan, sebagiannya menyebutkan bimakna al-haid. Tabihu. Kenapa sampai muncul tamthid yang seperti itu? Karena mengikuti nada tadi, tatrib wat talhin. Dirasa nyaman oleh dia, oleh hatinya dan oleh yang mendengarnya. Kedua, penambahan mad di awal lafzul jalalah. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan pada kalimat Allah.
Dan ini diingkari ingkaran syadidan oleh ulama karena di situ ada penambahan huruf seolah-olah bermakna istifham. Istifham. Dan ini di dalam Al-Qur'an ada. Siapa yang bisa menyebutkan ayat lafzul jalalah yang dengan istifham? Ada di dalam Al-Qur'an? Nah. Qul Allahu adzina lakum. Katakan, apakah Allah mengizinkan bagi kalian ini? Ada makna apakah? Pada adzan itu bukan pertanyaan, bukan istifham. Tetapi itu adalah pernyataan, wa iqrarun wa syahada. Allahu akbar. Ketika dikatakan Allah, seolah-olah maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah Allah itu akbar? Hadza khatir, berbahaya. La yasihul adzan, enggak sah adzan dengan ini. Tapi karena kita sekali lagi hari demi hari kita terbentuk dengan berbagai lagu-lagu adzan. Kita terbiasa telinga kita dan kolbu kita dengan itu. Dan ini kalau dibiarkan mengganggu kekhusyuan kita. Seolah-olah enggak nyaman mendengar azan yang semestinya yang diajarkan dan dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah, adzin adzanan samhan. Ai biduni tatrib, kata para ulama. Kemudian berikutnya Ustaz Ulum bentuk tamtid, penambahan huruf. Nah. Bentuknya Ustaz Ulum yang pertama. Seolah ha itu sebenarnya hurufnya adalah ha ya. Ya, hayya. Kemudian berubah seolah-olah di situ ada penambahan apa? Ha. Coba itu sekian huruf. Itu yang dikatakan oleh Syekh At-Tuwaijiri rahimahullah, fazada harfan au harfaini au aksar. Memang enak didengar. Ya, sampai al-muadzinnya dipanggil ke sana kemari, berbagai negara memanggil untuk mengumandangkan azan di masjidnya. Awam, talabatul ilm la yadrus al-mas'alah. Yadrus, pelajari permasalahan ini. Nah, kemudian bentuk lainnya pada kalimat ala. Pada itu. Padahal semestinya ala shalah. Ini yang sampai ditegur oleh beberapa ulama. Kalau surat Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Mufti pada tahun kurang lebih 50-an atau menjelang 60-an kepada pimpinan muadzinin Masjidil Haram, diingkari azan pada waktu itu. Karena minta tolong beberapa ikhwan untuk mendapatkan suara azan Masjidil Haram pada tahun 50-an. Dan sudah didapatkan. Dan itu sangat sederhana ya, dibandingkan yang sekarang. Nah, bersama itu ulama mengingkari. Hari berganti hari, generasi berganti generasi ini, ketika ilmu dan nasaih, fatwa dan bimbingan ulama sudah ditinggalkan, tidak dipelajari, menjadi asing, akhirnya mustangkar, menjadi perkara yang diingkari malah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang penting, tambahan mad yang mufrid. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu pada lafzul jalalah yang akhir. Mestinya mad maksimal berapa? 6 harakat. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, 6 harakat.
Tapi seperti yang tadi, mungkin 2 kali atau bisa sampai 3 kali lipat. Nah, ini yang dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, thumma at-tamdid az-zaid 'anil matlub fil adhan ma yanbaghi. Kemudian melakukan tamdid yang berlebihan dalam adzan, melebihi batas yang diminta, itu adalah tidak sepantasnya dilakukan. Jika tamdid itu dilakukan sampai merubah makna, maka azannya tidak sah, kata beliau. Sekali lagi, ini fatwa ulama. Nah, barakallahu fikum. Huruful mad, huruf-huruf yang mengandung mad di situ, idza u'tiyat aktsar minal lazim fala yanbaghi. Kalau diberi madnya melebihi dari yang semestinya dalam qawaid, itu tidak boleh, kata beliau. In ahalatil makna lam yasih. Kalau sampai mudud berlebihan tadi, merubah makna, maka azan tersebut tidak sah. Nah, ini beberapa yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Semoga masih bisa dilanjutkan dalam kesempatan yang akan lain. Tetapi yang lainnya, namun yang penting bagi thalabatul ilm adalah ketika mengetahui sebuah ilmu, bimbingan a'immatus salaf wa man tabi'ahum bi ihsan, diamalkan ilmu, diamalkan, bukan hanya kemudian dicatat, dihafal, tapi tidak diwujudkan. Nah, innama barakatul ilmi bil amal. Barakahnya ilmu itu terletak pada amal dengan ilmu tadi. Nah, wa di antara salah satu prinsip manhajus salaf yang diajarkan kepada kita adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pengetahuan ilmu tentang agama Islam ini, tentang aturan dan syariatnya berdasarkan dalil-dalil. Itu prinsip manhaj ini. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita ngikutin atifiyah. Qari fulan punya azan seperti ini. Ya, di file-file komputer, file-file HP tersimpan suara azan, ada 5-7 muadzin, ada 5-8-10 qari. La. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala